Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mengganggu. Mungkin kita buka aja dulu ya, Kak Andri. Iya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Salva Nabila, saya visa konsultan dari Best Partner Education. Hari ini kita bakal membahas di WHV Hacks keempat tentang informasi penting dan tips siap sukses WHV Australia bersama narasumber kita yang sudah berhasil mendapatkan WHV ke Australia, yakni Kak Andri Tanu Wijaya Eskom. Terima kasih Kak Andri karena sudah meluangkan waktunya hari ini. Nah, Terima kasih kembali. hari ini kita bakal ngebahas dari pembukaan, kemudian nanti akan ada pembahasan dengan narasumber langsung, kemudian ada sesi Q&A yang bisa teman-teman manfaatkan untuk bertanya langsung ke Kak Andri atau kepada konsultan yang ada, dan kemudian kita akan tutup dengan dokumentasi. Oke. Sebelumnya jangan lupa untuk follow Instagramnya Best Partner Education untuk mendapatkan informasi lebih tentang working holiday visa ataupun informasi tentang work abroad, study abroad atau lain-lainnya yang bisa kalian dapetin di sosial media kita selain Instagram yakni YouTube, kemudian channel Best Partner Education, Bansa Foundation, dan juga channel WhatsApp-nya dari PTE Academy. Nah, tanpa berlama lagi, kita persilahkan saja untuk Kak Andri memberikan informasi tentang pengalamannya untuk mendapatkan WHV Australia. Silakan Kak Andri. Oke, baik. Jadi semuanya salam kenal. Jadi saya di sini Andri Tanuwijaya. Saya lulusan sarjana komputer di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Itu di jurusan sistem komputer. Jadi saya berhasil mendapatkan visa working holiday visa saya untuk menuju Australia. Dan sekarang kita akan melanjutkan presentasinya. Itu WHV Hack keempat, informasi penting dan tips siap sukses WHV Australia. Oke, pertama-tama, mengapa kamu memilih untuk bekerja ke luar negeri melalui WHV ke Australia? Menurut saya, saat ini untuk lapangan pekerjaan di Indonesia itu cukup sulit didapatkan, terutama untuk persyaratan-persyaratan yang ada. Itu cukup berbeda dengan Australia yang ada di sini ya, teman-teman. Jadi di sini kalian nggak perlu repot-repot kayak harus lihat umur ataupun uh, pekerjaan kalian sebelumnya apa. Jadi kalian di sini cukup lampirkan saja apa-apa saja yang pernah kalian lakukan. Kalau misal kalian ingin contohnya bekerja sebagai kitchen hand di sini, ya kalian nggak perlu harus ada pengalaman di kitchen dulu untuk kalian bisa kerja di sini. Semua akan dibantu dengan teman-teman yang udah pernah bekerja di situ, yang lagi bekerja di situ ya. Terus ah, mungkin beberapa alasan lainnya juga kayak misalnya umur saya yang saat ini sudah 28 tahun. Jadi cukup sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia, makanya saya memilih untuk pergi ke Australia. Dan teman-teman juga bisa lihat di bawah presentasi saya itu sudah ada link untuk Telegram. Itu biasanya saya akan memandu teman-teman yang ingin melakukan WAR SDWHV-nya. Bisa ikut join juga ke dalam situ. Biasanya saya dan teman-teman admin saya juga akan membantu kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan untuk terkait SDWHV. Oke, dan selanjutnya. Bagaimana sih peluang pekerjaan di Australia melalui WHV Australia? Menurut saya pribadi, untuk peluang pekerjaan di Australia itu cukup besar. Semua tergantung dari kemauan kalian dan keinginan kalian. Kalau misalnya memang kalian ingin benar-benar bekerja di sini, kalian akan pasti mendapatkan pekerjaan di sini. Tapi ya, untuk saat ini, WHV itu cukup sulit untuk di kota-kota besar, seperti di Sydney sebelumnya. Waktu awal saya datang itu di Sydney, untuk pekerjaan masih cukup mudah, namun karena terlalu banyak WHV-WHV juga, nggak cuma dari Indonesia, terutama dari negara-negara lain juga, jadi persaingan cukup ketat. Dan juga uh, terlalu banyak anak WHV yang seperti kita udah kerja, kerja, pas tiba-tiba kita mau ngejar 88 days,
ya kan, yang terutama yang cuma untuk 3 bulan, tiba-tiba rata-rata mereka langsung pergi aja tanpa ada notis dari ke perusahaan atau tempat kalian kerja. Jadi hampir rata-rata tempat kerja yang menurut saya itu cukup kompeten dan cukup bagus itu sudah mulai rata-rata tidak ingin anak WHV lagi. Tapi nggak semuanya ya teman-teman. Terus ah, menurut saya untuk peluang pekerjaan apapun di sini itu cukup besar dan cukup banyak dan nggak cuman kalian harus kayak kerja di kitchen atau di perhotelan. Kita di sini banyak sekali peluang-peluang untuk bekerja di sini teman-teman. Jadi menurut saya untuk peluang pekerjaan di sini itu cukup besar. Oke, selanjutnya bagaimana sih mengatur keuangan sebelum berangkat sampai tiba di Australia? Saya dulu sebelum saya berangkat ke Australia, itu saya sudah memang ada simpanan duit dari sebelum saya bekerja ke Australia. Saya bekerja di Indonesia juga sebagai sales. Jadi saya menyimpan duit sampai duit saya mencukupi dan juga saya meminjam sana sini dengan keluarga saya juga sampai yang harus menyimpan 5.000 Australian dollar itu ya. Terus untuk mengatur keuangan di sini itu saya ada 3 macam. Pertama saya lihat dari rent atau tempat tinggal. Itu itu kan suatu keuangan yang pasti ya teman-teman ya. Nah, untuk rent atau tempat tinggal itu kan harga yang pasti kalian akan bayar. Jadi itu saya udah pasti patokin. Selama per minggu itu pengeluaran saya seberapa banyak. Lalu selanjutnya untuk transportasi. Transportasi itu selama saya hidup di Sydney, di City, ya, itu pasti pengeluaran saya selama per minggu itu sehabis-habisnya pasti 50 dolar. Itu pasti habis. Jadi kita itu kalau misal menggunakan kartu di Sydney itu ada yang namanya kartu Opal. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kartu itu, dia cuma kasih batasan selama seminggu dari Senin sampai Minggu itu maksimal sebanyak 50 dolar aja, teman-teman. Nah, jadi untuk mengatur keuangan selama di sini juga termasuk cukup bisa diperhitungkan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu untuk makan. Biasa di sini itu makan ya tergantunglah range-nya. Kalau misalnya kalian tipe yang suka makan, mau coba-coba makan ya paling sekitar 20-an dolar, 25 dolar. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana sih memaksimalkan pengalaman WHV Australia untuk belajar hal baru, menjelajahi Australia dan lainnya. Kalau misalnya saya selama di Sydney kemarin, selama 6 bulan saya habiskan di Sydney, itu saya bisa bekerja di sebuah kafe. Saya sebagai kitchen hand di situ, saya dapat bekerja selama 5 hari atau 4 hari, it depends. Soalnya nggak selalu bisa dapat 5 hari. Dan di hari libur saya itu, saya mencoba menjelajahi Sydney. Jadi nggak cuma di city-nya aja, saya juga coba menjelajahi di luar Sydney, kayak misalnya pantai-pantainya atau tempat-tempat tempat-tempat yang ininya yang favorit seperti itu ya teman-teman. Terus untuk mempelajari hal baru itu tergantung niat kita juga sih. Jadi kalau misalnya kalian di kitchen, kalian itu nggak cuman harus belajar ya cuma bersih-bersih gitu aja. Kalian juga bisa kayak sambil liatin teman-temannya, misalnya kayak temennya ada yang lagi ngeprep apa, kalian bisa liatin. Kalian bisa kayak sambil belajar, siapa tahu suatu saat kalian disuruh, ya kalian pasti oh udah tahu nih harus ngapain, tinggal lihat, udah pernah lihat kan gitu. Itu juga apa yang saya alami selama di sana ya. Uh, dan hal lainnya mungkin nanti kalian bisa tanyain kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Selanjutnya, apa sih yang paling kamu sukai dari WHV Australia? Yang paling saya sukai di sini itu pertama dari segi teman, itu saya benar-benar mendapatkan banyak banget teman di sini. Itu entah dari negara Italia atau Australianya sendiri atau malah ada yang dapat dari teman dari UK atau Korea
Jadi kayak kita berbaur culture di sini. Ah, ya, jadi sambil menikmati, sambil mengenal mereka. Kadang kita juga ngumpul sama teman-teman yang di kitchen juga, sambil sambil melihatlah bagaimana culture-culture yang di sini. Seperti itu ya teman-teman. Lalu bagaimana sih tips dan trik tentang WHV Australia? Nah, ini menurut saya tips dan triknya itu jangan termakan dengan rekaman-rekaman yang mengatakan kerja di Australia itu mudah dan lain sebagainya. Tapi kalian lebih baik percaya dengan diri sendiri dan skill yang kalian punya. Jadi kayak jangan semata-mata kalian cuma kerja ini aja. Kayak contohnya aku dulu di Indonesia kerjanya sebagai sales. Tapi sesampainya di Australia, ujung-ujung kerjanya jadi kitchen hand. Kita cuma cuci-cuci piring. Seperti itu ya teman-teman. Terus sama yang penting jangan mudah putus asa. Kenapa jangan mudah putus asa? Soalnya aku banyak nemu teman atau beberapa orang yang kayak sering ngechat udah seminggu belum dapat kerja katanya. Ya aku tanyain, "Eh, kalian udah coba sebar-sebarin belum CV-CV kalian di sekitaran city atau di grup-grup kan kita juga ada grup ya di apa di Facebook itu grup The Rock. Jadi kalian bisa cek-cek juga di sana. Kadang beberapa teman Indonesia juga sering share di situ. Udah aku tanyain ada nggak cek-cek di grup. Rupanya mereka bilang enggak rupanya. Ya, jadi intinya kalian jangan mudah putus asa aja sih untuk mencari pekerjaan di sini. Jadi ini perjalanan selama aku di Australia. Itu foto pertama waktu saya mencoba mengkeliling di UNSW, Universitas New South Wales yang terkenal ya di Sydney. Foto kedua itu nggak salah itu ada di area Palm Beach. Foto ke foto keempat juga area Palm Beach itu di atasnya di puncaknya. Jadi kalian dari bawah itu naik ke atas cukup jauh sekitar 20-an menit. Terus di bawah foto UNSW itu ada Three Sister itu di area Blue Mountain. Terus aku juga sempat lihat kanguru juga di situ. Nah, terus foto selanjutnya itu di Aurukun saat ini aku ada di area very remote area, itu area yang benar-benar terpencil. Nah, terus di sebelahnya itu ada Morton Telegraph, itu area apa tempat wisata di sini yang cukup jauh, sekitar 2,5 jam kemarin. Itu aku sempat jalan sama para manajerku di sini. Jadi aku sempat pergi ke sana sama mereka bareng-bareng. Nah, ini terakhir penutupan dari saya. Your best quotes that reflect your approach. It's one small step for man and one giant leap for mankind. Itu dari Neil Armstrong. Sekian, terima kasih semuanya yang telah hadir di sini. Baik Kak Salsa dengan Kak Weni, Oke, ada tambahan? terima kasih banyak Kak Andri yang sudah memaparkan materi. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Boleh raise hand, kemudian open microphone. Oke, udah langsung ada Kak Muhammad Darul Al-Ghifari. Boleh nyalakan mikrofonnya? Silahkan. Ya halo, selamat siang semuanya. Terutama Mas Andri, saya sebelumnya izin follow Instagram Mas, saya sudah follow karena Eh, sangat menginspirasi sama lagi ya. sekali. Karena saat ini saya proses ke sana lagi IELTS preparation juga. Nah, saya mau nanya Mas, untuk walk in di sana tuh banyak nggak sih Mas walk in buat kayak loker-loker di coffee shop atau di restoran atau di hotel gitu itu biasanya banyak nggak sih di sana untuk walk in buat interview langsung di sana gitu mas. Terus yang Baik. kedua, Ah. boleh lebih dari satu nggak mbak? Boleh, boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Nah, untuk biaya range di sana berapa mas estimasinya? Terutama untuk Mas Andri sendiri, itu kan sudah lama ya mas di sana, seperti 3 tahun ya mas ya? Belum sampai 3 Oh tahun. belum. Oke, jadi di Ya, sana biaya rentnya berapa dan estimasinya? Terus ada tips nggak sih buat yang minat ke sana gitu? Gimana yang harus persiapkan atau kita cari di Indo dulu kah, di Facebook kah, atau kita relasi teman ke teman kah, atau gimana? Gitu bang. Nah, oke, untuk yang baik. ketiga, nah itu gimana sih cara untuk cari kerja di sana? Tips dari Bang Andri sendiri, apakah kita mencari kerja di Indo dulu melalui Jobseek atau kita berangkat dulu baru cari kerja gitu? Untuk
prepare yang baik itu seperti apa gitu buat kami yang sangat awam sekali untuk persiapan ke sana gitu Bang. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Tadi siapa sih Mas Darul ya? Ya, Mas Darul. Ya, jadi untuk pertama ya, saya jawab untuk untuk lapangan pekerjaan di sini walk-in itu sebenarnya cukup banyak. Cuman kan Australia itu cukup luas ya. Jadi untuk satu city aja seperti Sydney itu udah gede banget. Jadi untuk area-areanya itu juga banyak. Jadi ya kalau misalnya saran saya kalau misalnya memang mau walk in, coba dari big city dulu, kota-kota gede. Jadi kayak misalnya Sydney itu kan ada sentral, ya kan? Kamu bisa pergi coba cek-cek di sekitaran sentral itu kan ada kayak high market yang banyak kafe-kafenya. Nah, kamu bisa cek-cek di situ. Biasanya cukup banyak kok untuk walk in seperti itu. Nah, terus untuk yang kedua, perihal rent. Untuk rent itu kamu bisa cek di grup, itu cukup banyak ya orang-orang Indo di grup kayak The Rock Indonesia. Kalau misalnya tujuan kamu Sydney seperti aku kemarin, kamu bisa cek di grup The Rock Indonesia. Itu banyak orang-orang Indo yang share rent di daerah situ. Dan untuk rentnya sendiri itu tergantung. Kalau misalnya kamu tinggal di tengah-tengah kota, itu cukup tinggi juga ya pasti ya, yang namanya kita tengah-tengah kota. Dan untuk range harganya itu sekitar $200 sampai 250 untuk yang share room. Itu masih share room ya. Kayak satu room masih isi 3 orang atau 4 orang. Biasa sampai 4 orang. Atau enggak 3 orang sih paling maksimal biasanya. Nah itu untuk range-nya sendiri 200 sampai $250 untuk per orangnya. Nah, ah, kalau misalnya kalian mau cari yang private room juga bisa, tetap ada. Cuman ya pasti harganya lebih mahal lagi kalau misalnya untuk yang private room. Atau enggak yang kayak misalnya uh, kalian mau ambil copper room juga bisa. Kalau misalnya kalian mau berduaan sama teman kalian. Terus apalagi ya tadi ya. Yang ketiganya tadi pertanyaannya apa ya? Mungkin boleh diulang Ini sedikit. ini Mas pertama di sana gimana menurut Bang Andri sendiri Ya pengalaman untuk experience-nya gitu. mencari. Ya untuk Iya betul. pekerjaan ya. Untuk masalah pekerjaan sebenarnya menurut saya ada kesempatan dari Indo kalian bisa dapat terlebih dahulu sebelum di sini. Cuman lebih baik prefernya itu memang harus di sini dulu. Soalnya kenapa? Kalau misalnya sewaktu-waktu kayak kalian tiba-tiba dipanggil, jadi kalian bisa langsung pergi, nggak harus nunggu lagi. Soalnya kan dari jarak Indo ke sini kan cukup jauh ya, dan juga cukup lama perjalanannya ya. Nah, jadi prefernya lebih baik dah di sini dulu baru dapat pekerjaan. Terkecuali kamu mau pekerjaan seperti di farm. Tujuan pertama kamu di farm. Nah, tujuan pertama kamu di farm, kamu bisa coba apply di website kayak AgriLabor atau ya sejenis-sejenisnya lah kalau misalnya kamu memang mau coba farm. Tapi kalau misalnya kayak kamu misalnya mau kerja di kafe-kafe gitu, alangkah baiknya udah di sini dulu. Jadi seperti itu. Oke, Ya, terima kasih Bang. Terima ya. kasih Kak Darul atas pertanyaannya dan terima kasih juga jawabannya. Kayaknya kita langsung aja ke Kak siapa dulu nih? Ayat ke IELTS class, Kak Albar. Halo Kak, Assalamualaikum. Cek, Mhm. Ya, Kak langsung eh, aja. per- pertanyaan saya kan gini Kak, cara nyari tempat tinggalnya itu gimana ya Kak? Misal kita WHP udah jadi gitu, terus kalau misalkan udah di bandara gitu, biar kita nggak plong-plong mau kemana gitu. Jadi nyarinya itu gimana gitu Kak? Maksudnya apa ada aplikasinya atau kita door to door apa gimana gitu Kak? Baik, Kak Akbar. Kalau untuk misalnya perihal rent, itu kamu lebih baik nyari uh, seminggu sebelum kamu sampai ke kota tujuan ya. Soalnya takutnya gini, biasanya mereka itu kayak sebelum kamu meninggalkan lokasi rent, itu kita harus notice dulu. Biasanya 2 minggu atau seminggu sebelum kamu keluar kita notice. Nah di situ tuh nanti para landlordnya pasti bakal nyari untuk gantiin orang itu. Entah itu di grup Facebook, entah itu di flatmate,
banyak sih tempat-tempatnya. Cuman kita biasanya kalau untuk orang Indo, kita nyarinya di grup The Rock. Nah, biasanya lebih baik sih seminggu sebelum kamu sampai kota tujuan ya. Jadi biar lebih prefer juga. Terus kalau misal untuk preharen itu lebih baik kalau misal kamu kayak misal nih kamu lagi di Indo, kamu mau nyari rent di Sydney ya contohnya ya. Di Sydney kamu dapat nih di Central. Tapi karena kamu masih di Indo, kamu coba pastiin lagi aja di grup kayak misalnya landlord ini gimana atau enggak. Kamu juga minta juga sama landlordnya kayak misalnya sekarang kan kita bisa ya kayak mau apa mau inspect roomnya, kamu tinggal bilang aja Kak bisa sempat kapan kita VC-an aja, kamu inspect room secara online seperti itu. Cuman kalau kita udah di sini, biasa kita inspeknya langsung ke rumah tujuan, biar lebih mudah kita tahu, oh kamarnya kayak gini nih gitu, cocok nggak sama kita gitu loh, sama teman-teman kamar kita gimana gitu. Biasa sih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain Kak Albar? Nggak ada Kak, itu aja Kak. Baik. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Albar. Mungkin apa namanya selanjutnya dari Kak Kim Yun Jung. Wah, dari Korea ini. Boleh mungkin silahkan. Ya, halo, makasih Kak kesempatannya. Gini, aku mau tanya, kalau pada saat visa kita udah granted nih, terus kita udah tiba di bandara, imigrasinya itu, yang pertama itu imigrasinya itu ketatnya seperti apa? Apa semua barang kita tuh dibongkar satu persatu ya? Karena aku kan lihat selama ini kan yang di videonya selama tiba di imigrasi kan begitu. Terus kedua, kalau kita baru pertama kali apply first year di WHV 462, visa 462, apakah itu boleh langsung ke Outback atau bagaimana? Itu aja. Oke, baik Kak Kim Hyun Jung ya. Jadi Prisil, nama saya Prisil. ya, Sorry, itu nama ya Gmail Kak. aja. Jadi untuk pertanyaan pertamanya ya itu cukup unik, tapi bagi saya itu karena saya juga pengalaman pernah kena juga waktu di bandara. Jadi sekalian saya ceritain. Jadi alangkah baiknya kamu cek dulu barang bawaanmu itu apa aja yang di dalam koper bagasi. Nah, terus yang kedua jangan lupa kalau misalnya kita itu nanti ada yang namanya eh, surat ininya apa-apa aja yang kamu bawa apa sih itu namanya ya surat itunya aku sampai lupa bentar ya. Mungkin dari konsultan visanya langsung bisa bantu menjawab Kak Weni. Oh ininya nggak ada kayaknya, aku penasiar waktu itu lupa. Oh jadi kita ada kayak surat gitu, nah itu kita harus isi sesuai dengan apa yang kita bawa itu. Jadi kamu nggak boleh kayak bilang oh kamu ada bawa daging-dagingan nih tapi kamu nggak bilang nggak bawa gitu loh, nggak kamu centang yang apa yang kamu bawa. Nah itu pasti otomatis kena cek. Nah kebetulan kemarin itu aku sempet salah centang. Itu nggak salah yang aku salah centang itu apa yang aku bawa itu lebih dari 5.000 USD nggak salah. Aku centangnya enggak, padahal di dalam tas aku itu udah kayak ada laptop atau segala macam. Jadi ujung-ujung kena interogasi sama pihak bandara di Ausinya dan berakhir kena cek. Tapi waktu itu aku juga ada cek kayak apa, ada centang obat-obatan sama bahan bahan makanan kayak bumbu nasi goreng nggak salah. Nah, itu katanya selama selama barang packaging new itu nggak masalah katanya. Jadi kamu nggak perlu sampai harus lapor katanya. Jadi itu masih nggak masalah. Nah, terus tadi pertanyaan keduanya apa, Kak? Sampai lupa. Yang first year Kak, apply Ah, first year. ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau misalnya memang kalian berkesempatan udah dapat job duluan di Outback untuk menyelesaikan 88 harinya, itu lebih bagus.
dibanding kalian harus pertama kali datang ke City. Tapi kalau misalnya memang kalian mau cari pengalaman untuk kayak mau tahu gimana nih pekerjaan di kota-kota besar, gimana nih pes-pes kerja mereka. Nah, itu bagus juga kamu langsung datang ke City untuk cari tahu. Tapi kalau misalnya memang kamu mau langsung ke Outback juga nggak masalah. Soalnya untuk saat ini cukup sulit juga cari pekerjaan di Outback. Karena kayak apa, mereka rata-rata kayak udah dari teman ke teman aja share-nya. Kalau misalnya kalian kurang informasi, telat sedikit, pasti lewat gitu. Jadi seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Udah Kak, itu aja. Satu Itu ya. lagi, yang soal mengenai per kartu-kartu transportasi selama kita di kota. Apa itu kartunya wajib diurus atau bagaimana? Semisal kayak kita itu naik bus, katanya kan rata-rata di sana use by card only ya, nggak pakai cash lagi. Ya, baik. Jadi, uh, aku selama di Sydney itu bisa pakai dua macam. Pertama, kartu kredit yang aku pakai itu MyBank, Common Bank Wealth. Dan kedua, kartu dari Opalnya sendiri. Nah, kartu Opal itu kalian bisa beli langsung. Kalau misalnya kalian dari bandara, pas turun itu kalian nanti ke bawah bisa beli. Nggak salah, minimal terakhir aku beli wajib isi $30. Jadi kalian harus siapin cash ya. Itu dia nggak bisa pakai kartu kalian. Jadi harus siapin cash di situ. Nah, $30. Nggak salah ingat aku ya, $30 minimal. Nah, kalau bisa kalian dari bandara jangan pakai keretanya ya. Ini cukup warning soalnya kereta dari bandara itu cukup mahal sekali tap. Itu mau kena $20-an. Jadi agak warning sih. Nah, terus kalau misal ngomong wajib enggaknya, kalau misal kamu stay lama di City, itu sebenarnya cukup wajib ya kartu kayak Opal itu selama di Sydney namanya Opal. Kalau misalnya di Melbourne ada namanya Myki. Terus kalau misalnya di Brisbane itu ada namanya Golden Golden apa ya? Golden Golden Card nggak salah. Itu cukup beda-beda. Jadi di setiap city itu beda kartu. Tapi nggak semua city ada transportasi umum yang pakai kartu. Kayak misalnya aku dengar di North Territory itu di kota Darwin, mereka busnya pakai koin. Jadi uang dolaran, $1 atau $2 koin seperti itu. Jadi menurut aku sih cukup wajib sih kalau untuk kartu. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah Ya, Kak, kasih banyak. Cukup jelas ya? Ya, sudah Kak. terima kasih ya. Kak siapa tadi namanya? Prisil, Kak Prisil. Oh, Kak Prisil. Oke, Kak Prisil. Terima kasih. Wah, udah dijawab semuanya nih sama Kak Andri. Terima kasih banyak, Kak Andri. Kita langsung aja ke penanya, tapi mungkin pilih Kak yang belum dulu ya. Yang belum ini Kak Teresa. Boleh Kak Teresa? Halo, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang mau saya tanyakan, untuk WHW ini kan sekarang Hafi, Kak. WHV ya. Ya. Nah, ini untuk sekarang ini kan katanya hanya berlaku 1 tahun ya. Untuk working holiday visanya itu masa berlakunya. Iya betul, untuk working holiday visa memang tetap 1 tahun. Iya, nah kalau sama Andri itu kan sekarang udah on the way 3 tahun ya. Nah, Mhm. itu caranya gimana? Misalnya kita udah mau expire 1 tahun, caranya supaya kita masih bisa tetap di Aussie itu gimana caranya? Oke, baik, Kak Teresa. Itu aja ya pertanyaannya ya. Iya, sama mau tanya sih kalau seandainya lewat jalur student, Mhm. itu dari pengalaman kalian yang misalnya untuk mencari kerja, untuk part-time student, jalur student itu lebih gampang atau dari WH, Working Holiday Visa ini gitu? Baik, pertanyaan cukup bagus juga dari Kak Ya. Teresa. Uh, jadi untuk working holiday visa ini memang masa berlakunya itu selama 1 tahun. Itu terhitung dari sejak kamu sampai di Australia. Jadi kayak misalnya kayak aku sampai di Australia itu tanggal 2 Januari. Nah, jadi terhitung sampai 2 Januari aja. Nah, kalau misalnya udah mau habis nih, kamu ya kira-kira aja ya Kak Tera saya, misalnya kayak kamu sekarang
masa berlaku setahun. Kita start dari 2 Januari. Aku kemarin start dari kota dulu ya, dari kota Sydney ya. Nah, di situ kan untuk melanjutkan ke tahun kedua, itu kita butuh persyaratan mengerjakan pekerjaan selama 88 hari di beberapa sektor. Nah, kalau untuk persyaratan lebih jelasnya bisa kalian cek sendiri nanti di website Imigrasi Australia. Itu untuk persyaratan kayak misalnya pekerjaan-pekerjaan apa aja yang bisa untuk mengextend visa kalian ke second year dan juga third year itu sama. Nah, kalau misal untuk second year kan kita cuma butuh 88 days atau 88 hari, kurang lebih 3 bulan. Nah, itu pekerjaan-pekerjaannya ya kayak misalnya di Outback kita bisa kerja sebagai sebagai farmer, atau misalnya meat factory kita bisa sebagai tukang potong dagingnya atau tukang packing. Cuman di beberapa postcode kayak Victoria aku dengar ada meat factory yang nggak eligible untuk menyelesaikan ini. Jadi ya agak dicek-cek aja lagi untuk untuk perihal 88 days-nya. Soalnya nggak semua area itu bisa untuk menyelesaikan 88 days ini. Nah, kalau misalnya kamu udah merasa yakin 88 days itu selama 3 bulan dan hitungan payslip-nya itu kalau misalnya kalian digaji per weeks atau per minggu itu kurang lebih 12 payslip, tapi biasanya mereka kasih 13 payslip untuk jaga-jaga. Soalnya yang kerja di farming itu biasanya nggak pasti. Jadi kayak misalnya ada musiman ya untuk Kak Teresa. Jadi misalnya kayak sekarang nih lagi ada grain season, itu kayak padi gitu. Itu biasa seasonnya cuma berjalan 2-3 bulan aja. Nah, habis itu ntar semua pada bubar, nyari lagi yang lain seperti itu. Makanya biasanya nggak selalu sampai 88 hari mereka bisa selesaiin. Nah, untuk hitungan 88 harinya itu, yang penting kalian selama 7 hari per week, selama per minggu, itu kurang lebih kalian menyelesaikan 37 jam atau 40 jam seperti itu. Nah, itu ada hitungannya. Sebenarnya itu cukup mudah sih untuk menghitungnya. Nggak susah-susah banget. Soalnya kan kalian juga pasti nggak selalu bisa bekerja ya. Kayak misalnya ganti-gantian, ganti shiftnya, nggak selalu dapat shift seperti itu. Nah, terus untuk saat ini, menurut saya, pandangan saya, perihal antara working holiday visa dengan student visa, untuk di bagian Outback, working holiday visa itu masih cukup cukup banyak pekerjaannya, Kak Teresa, maaf. Nah, namun kalau misalnya untuk di City, itu kebanyakan sekarang nyarinya student. Soalnya kenapa? Rata-rata mereka itu kayak udah mungkin capek kali ya, kayak WHV cuma 6 bulan paling lama udah ganti. 6 bulan udah cukup lama sebenarnya sih 6 bulan ya, tapi ya ada beberapa tempat yang mungkin kayak bosen kali ya, 6 bulan udah ganti, 6 bulan udah ganti gitu. Jadi kebanyakan cari yang student biar bisa long term. Seperti itu Kak Teresa. Jadi ada lagi yang mungkin mau ditanyain? Maaf, saya mau menambahkan satu pertanyaan lagi. Bagaimana untuk kesempatan PR di Australia untuk saat ini? Misalnya kalian nih udah bekerja dan berpengalaman, Ya, betul. ataupun misalnya udah kuliah berapa tahun dan harus itu, kalau misalnya contohnya di Kanada, kan mereka itu kalau jalur student itu 2 tahun kuliah, 1 tahun full time job udah bisa apply PR gitu. Kalau untuk di Australia bagaimana? Oke, baik Kak Teresa. Kalau untuk perihal apply PR di Australia sendiri itu sebenarnya saat ini cukup sulit ya. Soalnya kita dari student tuh nggak semata-mata harus kayak kerja full time dulu langsung bisa PR, tapi kita juga ada kayak banyak jalurnya juga ya Kak Teresa. Jadi nggak dari student langsung bisa PR. Jadi biasanya kalau misalnya contoh temenku kemarin itu dia dari student, dia dapat promote dari tempat kerja dia. Jadi dia kena dapat promosi dari tempat kerja dia. Dia harus kerja selama 2 tahun sama perusahaan itu, baru nanti dia bisa apply PR.
Nah, itu contoh salah satunya. Kalau misalnya enggak, mungkin bisa dicek kembali visa-visa apa aja yang eligible untuk bisa ajuin PR. Soalnya untuk di kota-kota besar seperti di Sydney itu cukup sulit untuk pengajuan PR. Berbeda dengan di Outback atau di area-area lainnya. Itu saya masih kurang tahu sih. Seperti itu, Kak Teresa. Oh iya, baik. Terima kasih informasinya, Andri. Kak Teresa juga kalau misalkan masih mau konsultasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor yang tadi barusan saya share di drop chat. Bisa ke Samudra, ini atau yang Juan. Ya, ya. Terima Terima kasih ya, kasih. Mbak Salsa ya. Iya, tapi syarat-syarat umum dari WHV ini sendiri maksimal 30 tahun, terus minimal sudah selesai semester 4 atau sudah lulus, punya tabungan juga 55 juta untuk deposit. Iya. Nah, ini Kemudian, ya, saya justru sebenarnya saya bertanya untuk anak saya. Anak saya kan lulusan Taiwan. Kemarin saya sempat chat juga. Lulusan Taiwan. Cuman kan katanya harus ada penyerataan di dikti gitu ya. Iya, ijazah. Iya, nah itu prosesnya harus online dan salah satu syaratnya itu harus ada tanda tangan dari pengujinya gitu. Nah, sekarang sementara kan kita udah lulus 2 tahun, gimana prosesnya lagi gitu. Surat rekomendasi ya, Kak ya. Iya, Mungkin dan dengar-dengar kampusnya itu juga udah mulai kayak udah tidak beroperasi lagi sekarang karena kekurangan murid gitu. Iya. Kalau selesai surat rekomendasi itu bisa juga dibuat oleh misalkan ada guru ataupun yang kenal secara langsung oleh peserta didik itu dan bisa merekomendasikan itu juga bisa, Kak. Tuh. Jadi tetap syaratnya itu harus ada penyertaan dikti ya? Iya, kalau untuk yang di luar ya, Kak ya. Ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Kak? Sementara udah sih. Terima kasih ya, Terima Andri dan kasih. Bapak ya. Terima kasih, Terima Kak kasih. Teresa. Ya. Apakah ada lagi pertanyaannya dari Kak siapa ini? Ada Kak Teresa tadi udah, Kak Ibel. Kak Ibel boleh bertanya? Halo, thank you Kak. Halo. Mau tanya sih sebetulnya untuk apply job ya Kak, kalau di sana itu. Jadi kalau semisalnya nih kita di Indo, itu pengalaman kerjanya mungkin sebagai officer. Tapi kita di Australia tuh kita kepingin kerjanya itu mungkin agak sedikit santai, mungkin ke bagian F&B, cafe, atau barista, atau bar, atau kayak gitu. Lebih baiknya itu buat CV-nya atau cara apply-nya itu seperti apa, Kak? Atau mungkin apakah memang di sana itu nggak bisa kalau nggak sesuai sama pengalaman gitu? Itu sih, Kak. Thank you. Oke, baik Kak Ibel. Untuk pertanyaan itu cukup unik juga. Terima kasih untuk bertanya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan di kafe, contohnya untuk jadi barista, alangkah baiknya sih kamu punya pengalaman terlebih dahulu di Indo ya. Soalnya sekarang ini aku lihat kebanyakan udah pada nggak mau terima yang masih new. Soalnya kenapa? Udah kebanyakan yang nipu CV, bilangnya pengalaman setahun 2 tahun, ujung-ujung pas di trial zong, nggak ada pengalaman sama sekali. Waktu disuruh buat kopinya nggak bisa, disuruh buat latte nggak bisa gitu, Kak. Nah, terus untuk menurut saya itu ya memang seperti itu sih. Jadi lebih baik ya ada tambahan-tambahan inilah skill atau pengetahuan, atau kalau misalnya kamu sekarang di Indo kebanyakan office. Terus kalau misalnya tiba-tiba di sini kamu mau cari hal yang baru, kalau misalnya memang kamu bisa dapat ada yang mau ngajarin ya itu bagus. Tapi kalau misalnya memang kayak kebanyakan sih sekarang kalau misalnya yang udah seperti kafe-kafe gitu yang nyari barista, nyarinya sekarang kebanyakan yang udah berpengalaman ya Kak Ibel ya untuk di city ya di kota besar. Tapi kalau misalnya masih pekerjaan-pekerjaan yang buruh atau misalnya kayak cleaning, bersih-bersih gitu kan, ya semua orang bisa. Rata-rata juga pasti akan diajarkan juga ya Kak Ibel. Nah,
Seperti itu sih kebanyakan. Ada lagi yang ingin ditanyain untuk Kak Ibel? Oh, berarti kalau semisalnya nih kita berarti kalau semisalnya di Australia, berarti kan kita kalau misalnya officer di sana itu kan juga sedikit beda ya Kak ya sama yang di Indo gitu kan. Jadi agak sedikit rumit kalau misalnya ambil yang officer gitu kan. Otomatis kan CV-nya kan lebih ke yang tanpa pengalaman. Berarti disaranin sama Kakak itu lebih baik ambil pekerjaan yang seperti apa gitu Kak? Mungkin. Biar Ah, bisa upgrade kerjaannya gitu maksudnya. Biar nggak stuck. kalau misal kamu suka sama pengalaman baru, kamu bisa coba-coba apply kerjaan lain. Tapi yang masih mau menerima ini ya, maksudnya kayak masih mereka mau ngajarin. Soalnya sekarang aku lihat itu kebanyakan untuk persyaratan pekerjaan udah mulai ngikut-ngikut di Indo nih, udah minimal berapa tahun pengalaman ya. Nah, kalau misal untuk yang kerja-kerja di kafe, tapi kalau misal untuk officer itu, aku banyak baca. Kalau misal kamu memang rajin nge-search, kalau misal kamu mau kayak misal kamu di Indo kamu akuntan nih. Kamu sampai Aussie mau coba akuntan juga. Bisa aja. Banyak yang kesempatan seperti itu. Malah gajinya juga lebih bagus dibanding kayak kamu Oh, nah, iya ya. hospitality Bisa ya job Kak ya? gitu. Heeh, heeh. Bisa banget. Oke. Cuman memang chance-nya Mhm. nggak semudah kita ke kayak nyari-nyari kerja di kafe gitu ya. Benar, benar, Cuman, benar, ya, benar. cuman tetap ada kesempatannya, pasti ada. Selama kamu mau nyari aja sih. Oke, oke. Oke Kak, thank you. Terima kasih Kak Ibel. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Kak siapa ini? Oh ya, sebelumnya em, siapa ini? Kak, oh udah ada yang masuk. Kak Lukman ya, Kak Lukman. Boleh mungkin Kak Lukman? Karena waktu kita terbatas, mungkin saya pilih random ya. Dan untuk teman-teman yang masih mau bertanya, mungkin bisa follow Instagram kita, Best Partner Education, atau melalui kontak personal dari konsultan kami. Nah, mungkin dua orang lagi, tapi satu pertanyaan aja ya, dibatasi. Kak Lukman, Hakim Tarigan, boleh open microphone? Oke, selamat siang Kak. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya ini. Berkaitan tentang bahasa Kak di Australia. Saya kan melihat ada beberapa video tentang orang Australia itu accentnya berbeda gitu Kak. Yang dipelajari di sekolah Kak atau di bimbel gitu. Mereka nggak sesuai yang kita lihat lah gitu accentnya. Berbeda gitu bahasanya, logatnya. Untuk Kakak di sana, untuk memahami apa yang dibilang oleh bos atau atasan Kakak gitu, memahaminya gitu, gampang nggak gitu? Mungkin itu aja Kak. Oke, baik. Untuk Kak Lukman, kalau untuk perihal bahasa itu sebenarnya bahasa Inggris udah standar ya. Kita juga pakai bahasa Inggris yang standar selama SD, SMP, SMA. Kalau misalnya memang kamu untuk bagian listeningnya cukup sulit, mungkin saran aku ya, kita paling sering-sering ngomong sorry, pardon, seperti itu aja sih. Jadi biasanya mereka mengulang pembicaraan apa yang mereka bicarakan itu lebih pelan. Jadi kamu bisa lebih dengar. Terus untuk aksennya itu sebenarnya nggak ada beda terlalu gimana jauh sih ya sebenarnya menurut aku ya. Selama aku mendengar kayak misalnya mereka rata-rata yang orang Aussie ngomong itu nggak gimana terlalu jauh. Paling kebanyakan ya kayak misalnya ngomong 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 pakai huruf R itu kadang suka dihilangin. Contohnya water, mereka cuma ngomong water, nggak pakai R. Nah, biasanya seperti itu sih. Tapi after all semua masih bisa didengar lah. Kalau misalnya memang ini nggak gimana terlalu sulit kok. Ada lagi yang mau ditanya untuk Kak Lukman? Boleh bertanya lagi Kak? Berkaitan tentang persyaratan WHP ini kan ada syarat IELTS atau TOEFL itu Kak. Iya. Strategi Kakak ngadapi buat ngambil IELTS itu gimana Kak? Sorry, maksudnya gimana? Tips and triknya lah gitu untuk bisa dapat IELTS itu dengan mudah gitu loh. Ya dapat 4,5 itu syaratnya.
Ah, itu pertanyaan cukup bagus ya Kak Lukman. Jadi maaf sebelumnya mungkin ini saya juga agak-agak ini ya apa menyombongkan diri atau enggak juga bingung ngomongnya. Tapi waktu itu jadi kayak uh, kan untuk nilai bahasa Inggris itu kan banyak ya. Jadi nggak cuma dari IELTS, PTE atau misalnya yang lainnya TOEFL. Itu kan kita bisa pilih. Cuman kayak aku kebanyakan denger, oh ternyata PTE lebih mudah nih untuk dapat nilainya. Terus banyak teman-temanku juga yang untuk ambil WHV ini semua rata-rata ambilnya PTE dan kebetulan juga PTE itu ada di Pontianak. Jadi aku bisa langsung tes secara offline-nya di lokasi di situ. Nah, jadilah aku nggak pakai basa-basi, nggak perlu belajar apa segala macam, aku langsung tes aja. Jadi aku langsung tanya, Kak untuk tes di sini gimana, berapa biayanya, dan kapan seperti itu. Ya memang sih ada sih mungkin belajar sehari sebelumnya seperti itu ya Kak Lukman. Mungkin nanti kalau misalnya mau perihal bertanya tentang PTE bisa langsung tanyain sama ini ya sama Iya, Kak atau ini Kak Weni. benar banget. Makasih ya Kak Andri jawabannya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin menanyakan tentang PTI ini sebenarnya lebih apa ya, lebih mudah daripada kalau misalkan ambil IELTS berdasarkan yang udah pernah ambil murid-murid kita, dan beberapa orang bilang 30 kan minimal skornya itu mudah, sangat mudah untuk achieve gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau untuk BTI, kita bisa kasih untuk pretest gratisnya. Jadi hubungin salah satu nomor suara, hubungi salah satu aja di konsultan kami, bisa Weni, Juan, atau yang tadi namanya Sam, bisa salah satu itu. Nah, nanti akan dikirimkan pretest gratis, atau bisa ke Instagram kita, kunjungin Instagram kita di Best Partner Education. Biasanya ada banyak banget promo-promo, terutama untuk yang teman-teman udah hadir ini nanti akan dikirimkan berupa sertifikat dan link pretest gratis. Jadi teman-teman mungkin boleh isi absensi dulu, absensinya sebentar di drop chat. Ini tinggal disalin aja, terus teman-teman bisa langsung isi nomor WhatsApp-nya terutama ataupun email. Jadi nanti akan dikirimkan secara gratis, teman-teman bisa tahu dulu nih. Jadi apakah kalian harus ambil tes langsung atau misalkan perlu les dulu atau kursus gitu. Apakah ada lagi pertanyaannya dari teman-teman? Mungkin kita batasin ya Kak Andri ya. Kasihan juga Kak Andri ini baru pulang dari ini ya, dari Baru pulang bekerja kerja. juga ya. Iya. Wah, mohon maaf ya ini kita ganggu sedikit waktunya untuk berbagi sama teman-teman. Oke, saya pilih asal ya. Mohon maaf ini teman-teman karena memang waktunya sangat terbatas. Kak, oh namanya sama nih, Kak Salsa. Oke, boleh. Oke, thank you Kak Salsa atas kesempatannya. Saya kebetulan baru banget tahu tentang WHV ini, jadi pertanyaan tadi banyak banget ya yang saya akhirnya kepacu juga untuk nanya. Tadi ada yang nanya tentang barista, ya Kak ya, tentang pekerjaan barista di Aussie itu peluangnya seperti apa? Karena kebetulan saya di Indonesia juga bekerja sebagai barista sudah 3 tahun sih Kak. Mungkin aja ada gapnya. Menurut orang Indonesia, skill yang saya punya mungkin sudah lumayan. Tapi ketika mungkin apply di Aussie, untuk skill checknya itu seperti apa ya Kak? Mungkin ada temen dari kakak-kakak yang sudah pernah di Aussie, yang sudah pernah bekerja sebagai barista, itu skill checknya seperti apa? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Kak Salsa. Terima kasih juga sudah bertanya. Pertanyaannya cukup bagus karena aku waktu itu di kitchen, aku juga nggak cuman belajar jadi kitchen hand aja yang cuman apa bersihin piring apa segala macam.
Dan aku juga banyak kenal sama orang-orang yang kayak kerja di barista atau misalnya sebagai kerja sebagai till atau runner di situ. Nah, jadi untuk kerjaan barista itu biasanya cukup sederhana untuk tesnya sendiri. Biasanya aku lihat itu mereka paling cuma ngetes gimana kamu bikin kayak misalnya cappuccino itu seperti apa, untuk kopi yang digunakan, kalau misalnya apa double shot itu seperti apa. Nah, nanti mereka akan ngetes seperti itu doang sih biasanya. Sama ini sih ngetes kalau misalnya di cafe itu kan pace-nya cukup ini ya, cukup panjang ya. Jadi kita nggak akan pernah yang namanya berhenti. Jadi kita tetap kerja terus. Itu kita break yang cuman break benar-benar break 30 menit. Dah habis itu kita tetap kerja kerja terus nggak ada berhenti sama sekali sampai kita balik. Biasanya sih seperti itu. Gimana Kak Salsa? Pertanyaannya sudah terjawab? Kalau sudah terjawab. Oke, thank you ya Kak untuk jawabannya. Iya. Berarti maksudnya yang di sini untuk standarnya beda ya Kak ya. Kayak di Indonesia kan mungkin kayak double shot ala Indonesia tuh yang berapa mili, sedangkan yang di sana mungkin menurut mereka seperti apa kayak gitu. Berarti ya mungkin tanya-tanya sama yang sudah pernah jadi barista di Aussie begitu ya Kak ya. Iya, betul. Betul Makasih. seperti itu. Oke. Sip, thank you Kak. Terima kasih Kak Salsa. Ya, terima kasih Kak. Nah, tadi tuh ada sempat yang nanya secara pribadi juga. Tadi ada saya share tentang syaratnya itu ada deposit 50 juta. Jadi ini buat apa? Ini tenang aja teman-teman. Ini uangnya untuk teman-teman lagi. Ini tuh sebagai kayak ngasih tahu ke pihak imigrasi kalau misalkan oh iya kita nih ada uang untuk biaya hidup di sana gitu. Jadi mampu untuk hidup di sana. Karena jangan sampai nanti sampai sana malah dideportasi karena nggak bisa membiayai hidup atau nanti jadi gak jelas gitu hidupnya di sana. Nah, ini sebagai bukti aja 55 juta ini. Dan ini tuh bakal teman-teman simpan sendiri di rekening teman-teman. Jadi bukan berarti tandanya dari best partner atau dari pihak mana gitu minta untuk 55 juta itu bukan teman-teman. Jadi nanti teman-teman saving di rekening teman-teman kalau udah granted, udah mau berangkat bisa teman-teman pakai lagi kok uangnya, tenang aja. Gitu. Nah, ada yang kendala di IELTS. Kalau di IELTS mungkin boleh coba PTI dulu deh Kak, karena rata-rata yang bilang kendala di IELTS susah dan lain sebagainya, pas coba PTI ternyata nggak sesusah itu gitu. Jadi mungkin teman-teman boleh coba dulu, jangan lupa absen, karena nanti kita kirimin lewat WA atau lewat email. Jadi kalau PTI itu misalkan pertanyaannya kayak dia lebih sederhana dan mungkin kalau misalkan teman-teman yang sekedar bahasa Inggrisnya masih dasar banget, nah itu teman-teman mungkin udah bisa jawab, udah dapat poinnya gitu. Dibanding kalau misalkan IELTS dan kelebihannya lagi dari PT ini dia keluarnya lebih cepat hasilnya dan juga karena dia dibantu oleh AI jadi teman-teman lebih lebih nggak grogi gitu. Kalau IELTS kan teman-teman harus speaking langsung gitu ya. Kalau di PTI ini kita kan dibantu dari AI, jadi teman-teman bisa langsung ngomong aja tanpa ada yang harus ke distract malu atau misalkan ada yang pemalu di sini gitu mau ngelihat orang, nah grogi pakai bahasa Inggris lagi, aduh males banget kan. Nah jadi teman-teman mungkin bisa coba PTI dulu saran aku. Gitu. Nah ini udah jam. Oh ya, saya mau share ada sosial medianya, teman-teman mungkin boleh follow, scan di barcode aja atau salin linknya di Chrome. Ini ada komunitas scholarship atau community kita, kemudian juga ada Instagramnya, ada Facebook, YouTube, channel Bansa, PTI, dan Best Partner. Jadi teman-teman bisa follow salah satunya aja. Biasanya kita adain webinar juga seperti ini rutin dan juga akan ada kayak voucher-voucher tertentu gitu. Tadi juga saya lihat ada komunitasnya Kak Andri ya. Kak Andri ada komunitas juga ya. Boleh diceritain mungkin Kak? Ya, ada Kak Salsa. Untuk komunitasku sendiri itu aku ada buat buat ini ya, buat grup Telegram. Itu awalnya aku cuma iseng-iseng buat sendiri aja niatnya.
untuk kayak share-share pengalaman pribadi aku untuk kayak nyari-nyari kerjaan di situ bagaimana. Berujung jadi rame. Sekarang udah ada sekitar 1000-an anggota. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau join, bisa chat pribadi ke aku juga nggak masalah. Seperti itu. Wah, keren-keren. Tadi Instagramnya apa, Kak Andri? Mungkin Nah, boleh ya diberitahu aku lagi. share, ya aku Ah, ya. share linknya. Kak Salsa, aku boleh tambahin sedikit nggak? Oh, boleh silakan. Nah, ini Nah, salah satu konsultan kita juga. untuk apa namanya pekerjaan dan tempat tinggal itu juga kita ada juga di grup WhatsApp kita sendiri, namanya itu akomodasi tempat tinggal untuk teman-teman yang pengen pengen mungkin cari tempat tinggal di Sydney, Melbourne, biasanya itu banyak dan harganya itu juga terjangkau, dan biasanya harganya itu biasanya 150 AUD sampai 250 itu sharing roomnya, dan juga biasanya kita mereferensikan eh, pekerjaan di grup-grup kita. Jadi nanti mungkin Kak Salsa bisa infokan ke teman-teman untuk grupnya, Kak. Itu aja. Nah, benar. Kita juga ada grup khusus WHV yang tadi Sam udah bilang. Itu bakal aku kirimin juga setelah teman-teman isi absensi. Jadi link YouTube bisa nonton lagi kembali apa yang sudah diberikan oleh Kak Andri. Kemudian juga ada link-link lainnya yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman gitu. Terima kasih Samudra. Terima kasih Kak Andri juga. Em, ada lagi mungkin, atau Kak Andri ada yang mau ditambahkan? Kita masih punya 10 menit lagi. Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang kira-kira ambil WHV nggak ya? WHV se-worth it itu atau misalkan kayak gimana sih gitu menurut pengalaman Kak Andri? Baik, untuk pengalaman aku pribadi ya, sebenarnya untuk working holiday visa itu cukup worth it banget. Bagi kalian yang mungkin, contohnya kayak aku yang udah berumur begini ya, yang udah di atas 25 tahun, apalagi untuk mencari lapangan pekerjaan di Indonesia kan cukup sulit, ya kan? Rata-rata udah minta umurnya paling maksimal udah 25 tahun nih. Nah, sedangkan aku udah 28. Jadi untuk working holiday visa di Australia itu cukup worth it banget. Apalagi kalau misalnya kalian berkesempatan dapat kerja yang pasti, terus juga yang pekerjaan yang cocok dengan kalian, nah itu sangat-sangat worth it. Apalagi untuk pendapatannya ya, semua kan balik lagi ke jam kerjanya juga. Seperti itu Kak Salsa. Ya, benar banget. Jadi mesti benar-benar teman-teman pikirin dulu dan uangnya juga harus dipersiapkan juga ya dari sekarang. Dan ada syarat-syarat juga yang memakan waktu, kayak misalkan sertifikat bahasa Inggris, itu perlu teman-teman persiapkan juga dari sekarang. Jadi nggak bisa semendadak itu. Dan WHV ini ada kuota-kuotanya teman-teman. Jadi dia nggak berarti teman-teman apply terus langsung di ACC gitu, enggak juga. Jadi nanti teman-teman bakal disaring lagi gitu. Oke, terima Hai Kak kasih. Andri, Oh, ada yang mau sorry ya, bertanya? Oh iya, silakan. Ini siapa? ini Weni. Oh, oke. Boleh silakan menambahkan Kak Wedi ya. Iya, sorry ya Kak Andri, aku baru muncul karena beberapa kerjaan yang nggak bisa aku tinggal. Sorry Ya, nggak banget apa Kak Kak Edi. Andri. Ya, terima kasih ya teman-teman yang lain sudah yang bergabung hari ini. Ada satu pertanyaan lagi nih Bel, aku mungkin bisa bantu jawab. Dari Stanley Sinatra. Dia nanya tuh, kalau dari segi biaya PTI lebih murah dari IELTS atau gimana? Nah, Kak Stanley mungkin masih stay di Zoom ini atau udah keluar? Saya bantu jawab aja, mungkin ada teman-teman yang belum tahu untuk harganya. Untuk harga tesnya itu sama, teman-teman. Harganya itu di 3.150.000 untuk tes PTI dan IELTS-nya sama. Kalau untuk tes PTI itu, kalau untuk tes PTI mungkin untuk informasi kita aja, tes PTI itu kebetulan untuk tes centernya baru ada di 3 tempat di Indonesia, di 3 kota. Yang pertama ada di Surabaya, 1 di Jakarta, 1 di Tangerang, 1 di Pontianak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin daerahnya di luar 3 kota itu mungkin bisa pilih salah satu untuk bisa tes. Jadi kalau tim best partner kita bisa bantuin untuk daftar di 3 kota itu. Gitu. Kira-kira gitu sih Bill penambahan dari aku. Oke, terima kasih Ya. Kak Weni. Mungkin terjawab ya tadi teman-teman. Ini ada banyak banget pertanyaannya, tapi mungkin karena berhubung waktu dan kasihan juga Kak Andrinya baru pulang kerja yang tadi aku bilang. Nggak apa-apa Jadi Kak. mungkin kita akhiri aja sampai di sini. Untuk lebih lanjutnya tadi boleh yang follow Instagram, kemudian sosial media kita lainnya. Terima kasih untuk teman-teman.
Terima kasih juga untuk Kak Andri yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Salsa Nabila pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di WHC Hex ke-5. Terima kasih. Selamat Bye, siang. thank you Terima Kak Kita kasih. mulai Andri. dokumentasi dulu ya. Boleh banget. Oke. Jadi yang lain buka kameranya silakan. Oke. Tunggu dulu deh untuk teman-teman buka kamera. Mungkin siapa tahu kan kita foto gini, siapa tahu nanti tahun depannya bisa WHV tahun ini. Amin. Yang untuk buka open cam kita doakan SDUWHV-nya dapat. Amin. Langsung open cam nih. Langsung open cam ya. Langsung banyak. Satu, dua. Oke, sebentar. Layarnya ada 3 nih. Lagi, 1, 2. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Andri. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Thank you guys.